Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Filza Anadila dengan NIM 12021841115. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 yang berjudul Modeling Object Statement menggunakan diagram mesin. Tujuan: setelah menyelesaikan modul ini, yang harus didapat yaitu model object state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Proses mapnya seperti ini. Lalu memperkenalkan statement object. Statement adalah mode atau kondisi keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya, lalu mengidentifikasi elemen-elemen statement mesin diagram. Ada state node, transition trigger, statement awal, final state. Lalu transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Struktur internal dari statement node. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Masuk. Sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Keluar. Sebuah keadaan menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement atau kondisi. Melakukan. Sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap HVAC diagram mesin seperti ini. Lalu cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Yang pertama itu, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Lalu gambarlah objek proyek. Setelah itu, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada sebuah objek. Yang keempat, menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi, itu jika ada. Lalu yang terakhir, menentukan tindakan dalam suatu statement jika ada. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, dan step kelima. Lalu setelah aktivitas ini memicu, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber tujuan transisi. Junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Contoh junction. Contoh stack tanpa menggunakan junction seperti ini. Lalu contoh tumpukan ekuivalen menggunakan junction seperti ini. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Choice example ini contohnya, contoh stack yang menggunakan junction. Lalu ini contoh stack yang menggunakan choice. Ya, ringkasannya, jadi suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik
untuk objek tersebut. Lalu diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.